Landscape keamanan global diperkirakan akan memasuki fase perubahan besar pada tahun ini, seiring dengan langkah Rusia yang bersiap melakukan rangkaian uji coba skala besar terhadap rudal balistik antar benua generasi terbaru mereka. Langkah ini bukan sekedar agenda rutin militer atau latihan teknis yang bersifat internal, melainkan sinyal strategis yang dikirim Moskow ke dunia bahwa fondasi utama kekuatan nuklirnya tengah memasuki babak baru. Fokus utama dari seluruh manuver ini adalah rencana Rusia untuk secara bertahap memensiunkan sistem legendaris RS-12M2 Topol-M, rudal yang selama lebih dari 2 dekade menjadi tulang punggung pencegah nuklir negeri beruang merah. Sejak pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1990-an, Topol-M telah menjelma menjadi simbol era pasca Perang Dingin Rusia. Rudal ini lahir pada masa sulit ketika Uni Soviet runtuh dan Rusia harus membangun kembali kemampuan militernya dengan sumber daya yang terbatas. Dalam konteks tersebut, Topol-M merupakan pencapaian teknologi yang signifikan karena menjadi ICBM pertama yang sepenuhnya dikembangkan Rusia tanpa ketergantungan pada warisan industri Soviet. Dengan kemampuan diluncurkan dari silo maupun platform bergerak di darat, Topol-M menawarkan daya gentar yang cukup untuk menghadapi Amerika Serikat dan NATO pada masanya. Namun, waktu dan kemajuan teknologi global perlahan menggerus keunggulan sistem ini. Laporan yang dimuat oleh media Investia pada tanggal 12 Januari tahun 2026 mengungkapkan bahwa Kementerian Pertahanan Rusia berencana melakukan uji coba lanjutan terhadap rudal balistik antar benua berbahan bakar padat generasi baru sepanjang tahun 2026. Uji coba tersebut akan mencakup varian berbasis silo serta varian mobile yang dioperasikan melalui kendaraan peluncur bergerak di jalan raya. Tujuan utamanya jelas, yaitu menguji kesiapan sistem pengganti Topol-M sebelum masuk ke tahap produksi dan penempatan skala besar di unit pasukan rudal strategis Rusia. Keputusan ini tentu tidak muncul secara tiba-tiba. Dalam beberapa tahun terakhir, Moskow semakin menyuarakan kekhawatirannya terhadap perkembangan sistem pertahanan rudal milik Amerika Serikat dan sekutunya. Pembangunan radar peringatan dini, penempatan sistem pencegat di Eropa Timur, serta pengembangan teknologi anti-rudal berbasis laut dipandang Rusia sebagai ancaman langsung terhadap kredibilitas pencegahan nuklirnya. Dalam doktrin nuklir Rusia, kemampuan untuk menjamin serangan balasan yang tak terelakkan merupakan kunci utama stabilitas strategis. Ketika kemampuan tersebut terancam, maka modernisasi menjadi pilihan yang tak bisa dihindari. Perbedaan paling mendasar antara Topol-M dan rudal balistik antar benua generasi baru Rusia ini terletak pada filosofi serangan. Topol-M dirancang membawa satu hulu ledak nuklir tunggal yang meluncur mengikuti lintasan balistik klasik. Meski hulu ledaknya memiliki daya hancur besar dan akurasi yang cukup baik, tapi pola terbangnya relatif dapat diprediksi oleh sistem peringatan dini dan pertahanan rudal modern. Dalam konteks peperangan abad ke-21, keterbatasan ini menjadi kelemahan serius. Sebaliknya, calon pengganti Topol-M, baik yang sudah dikenal sebagai RS-24 maupun varian pengganti yang masih dirahasiakan, mengadopsi teknologi MIRV. Teknologi ini memungkinkan satu rudal membawa hulu ledak nuklir yang dapat dilepaskan secara terpisah. Setiap hulu ledak tersebut mampu diarahkan ke sasaran yang berbeda, bahkan dalam radius geografis yang berjauhan. Artinya, satu peluncuran saja sudah cukup untuk menyerang beberapa sasaran strategis sekaligus, mulai dari pangkalan militer, pusat komando, hingga infrastruktur vital lawan. Keunggulan MIRV tidak hanya terletak pada jumlah hulu ledak, tetapi juga pada kompleksitas ancaman yang dihadirkan. Sistem pertahanan rudal lawan dipaksa menghadapi dilema serius, karena harus melacak dan mencegat banyak objek sekaligus dalam waktu yang sangat terbatas. Selain hulu ledak asli, rudal MIRV modern juga dapat melepaskan umpan yang dirancang meniru karakteristik hulu ledak nuklir, sehingga semakin menyulitkan proses identifikasi target sebenarnya. Dalam skenario ini, efektivitas pertahanan rudal konvensional akan turun drastis. Akurasi hulu ledak generasi baru Rusia juga mengalami peningkatan signifikan berkat integrasi sistem navigasi GLONASS yang telah disempurnakan. Jika pada era sebelumnya, akurasi serangan lebih bergantung pada kekuatan ledakan untuk mengkompensasi kesalahan target, kini Rusia mengandalkan presisi tinggi untuk memastikan kehancuran sasaran bernilai strategis dengan lebih efisien.
Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma, di mana kualitas teknologi menjadi sama pentingnya, atau bahkan lebih dibandingkan sekedar jumlah hulu ledak. Selain teknologi hulu ledak, Rusia juga memberi perhatian besar pada fase awal penerbangan rudal, yakni fase akselerasi atau fase boost. Rudal balistik generasi terbaru dirancang memiliki waktu akselerasi yang jauh lebih singkat dibandingkan pendahulunya. Semakin cepat rudal meninggalkan atmosfer dan memulai fase penerbangan bebas, semakin kecil pula peluang satelit pengintai musuh untuk mendeteksi, melacak, dan mengunci posisi peluncuran. Dalam peperangan modern yang sangat bergantung pada jaringan sensor dan satelit, keunggulan ini memiliki nilai strategis yang luar biasa. Pengurangan waktu akselerasi juga berdampak langsung pada kemampuan rudal untuk menembus sistem pertahanan berlapis. Banyak konsep pertahanan rudal modern yang dirancang untuk menghancurkan target pada fase awal atau menengah penerbangan. Dengan membuka jendela waktu ini, Rusia secara efektif mengurangi efektivitas pencekatan musuh sebelum rudal mencapai titik pelepasan hulu ledak. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi yang dilakukan Moskow bukan hanya bersifat revolusioner, melainkan dirancang secara spesifik untuk mengatasi ancaman yang dihadapi saat ini. Dimensi lain yang tak kalah penting adalah integrasi muatan hypersonic, khususnya kendaraan peluncur hypersonic Avangard. Unit Avangard dirancang untuk dilepaskan dari rudal balistik antar benua dan kemudian meluncur di dalam atmosfer dengan kecepatan ekstrim. Tidak seperti hulu ledak balistik konvensional yang mengikuti lintasan, Avangard mampu melakukan manuver zigzag tajam, mengubah ketinggian dan arah secara drastis selama penerbangan. Kemampuan manuver tersebut membuat Avangard hampir mustahil dikalahkan oleh sistem pertahanan rudal yang ada saat ini. Interceptor modern umumnya dirancang untuk memprediksi lintasan target, namun ketika lintasan tersebut berubah secara acak dan ekstrim, peluang keberhasilan pencekatan akan turun mendekati nol. Dengan menggabungkan rudal balistik generasi baru dan muatan hypersonic, Rusia berusaha menciptakan kombinasi senjata strategis yang dirancang untuk menembus segala bentuk perisai rudal yang dikembangkan oleh Barat. Keputusan Rusia untuk mengintensifkan uji coba pada tahun 2026 juga berkaitan erat dengan faktor usia operasional Topol M. Banyak unit rudal ini telah mendekati atau bahkan melewati batas usia pakai yang direncanakan. Meskipun program perpanjangan usia operasional dapat dilakukan, tapi pendekatan tersebut hanya bersifat sementara dan tidak menjawab tantangan teknologi jangka panjang. Dengan memastikan transisi mulai sekarang, Rusia berupaya agar tidak ada celah dalam kemampuan pencegahan nuklirnya ketika Topol M benar-benar ditarik dari layanan aktif. Pada akhirnya, apa yang akan dilakukan Rusia pada tahun 2026 bukan sekedar mengganti satu jenis rudal dengan yang lain. Ini adalah upaya sistematis untuk memastikan bahwa triad nuklirnya tetap relevan, kredibel, dan ditakuti hingga pertengahan abad ke-21. Modernisasi tersebut menegaskan bahwa masa depan pencegahan nuklir tidak lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki ledakan besar, melainkan oleh siapa yang memiliki teknologi paling cerdas untuk memastikan pesan bahwa rudal bisa sampai ke sasaran tanpa bisa dihentikan.